Baik Smart Listener, kita kembali lagi di Smart Community bersama dengan komunitas TBMPC. Kita juga masih akan ngobrol bersama dengan Kak Imran sebagai Sekretaris Umum dan juga Kak Yani dari Divisi Humas dan juga Sekretariat. Tadi kita udah ngobrol sejarah terbentuknya komunitas ini, apa makna logonya, kemudian tujuannya apa dan filosofi dari komunitas ini juga udah dijelaskan seperti apa. Nah sekarang kita mau tahu nih, kenapa sih sampai tertarik pada benda pusaka gitu? Apa yang membuat kemudian Kak Imran dan juga Kak Yani sangat tertarik dengan benda-benda pusaka ini? Kita mulai dari Kak Yani dulu. Baik, ini pengalaman pribadinya, ceritanya. Kalau saya pribadi melihatnya, badi itu kan merupakan dulu merupakan salah satu senjata tradisional yang menjadi ciri suatu bangsa atau suatu budaya. Misalnya satu ini ciri khasnya pasti masyarakat Goa punya. Oke. Ini ciri khasnya masyarakat Bugis, Bone, daerah sana. Bosowala. Buswa. Ini ciri khasnya daerah masyarakat Luoraya. Oke. Jadi badi itu merupakan salah satu simbol atau tanda ciri khas alat salah satu alat tradisional di satu budaya. Kenapa kami melihat? Kami dulu pertama kumpul ini hanya melihat bahwa awalnya belum ada ini. Belum ada komunitas ya? Belum ada. Hanya sering kumpul-kumpul, ngopi bareng-bareng, cerita lah tentang ini. Ini kan merupakan salah satu benda yang diatur dalam aturan perundangan undang-undang darurat tidak bisa dibawa. Oke, betul. Salah satu benda yang dilarang dibawa, termasuk senjata api dan senjata tajam. Kami melihatnya daripada semua teman-teman yang membawa benda-benda ini apabila kumpul-kumpul selalu identik dengan hal negatif. Kayaknya akan melakukan hal yang kekerasan gitu ya. Kami coba menyambung niat baiknya Pak Ketua kami di Jakarta, dibuatlah ini bagaimana. Oke lah kita gabung ini satu organisasi, buat satu organisasi begini supaya semua teman-teman yang ada satu wadah, tidak ngumpul lagi di warkop yang harus membawa senjata tajam, tapi ada satu tempat yang kita bisa semua menyalurkan semua hobi-hobi kita di situ. Tapi sekedar kumpul itu ternyata bukan hanya sekedar kumpul doang dan tercetus ide atau niat untuk membuat satu pameran. Akhirnya kita buat pameran pertama di Benteng Rotterdam yang sering kita lakukan di situ. Pernah kami buat juga pameran di Singapura, pernah di Thailand, di Jakarta, Medan. Iya, betul Pak. Iya, itu ada beberapa tempat di luar. Kalau di Sulsel hampir semua kabupaten kota kita Sudah pernah bikin pameran. Pernah buat pameran. Pada umumnya, tapi kabupaten-kabupaten yang besar yang identik dengan benda-benda. Gitu. Oke. Kalau Kak Imran sendiri kenapa kemudian tertarik sama benda pusaka? Apakah mungkin nilai sejarahnya atau apa? Ya, terima kasih. Mungkin kalau menurut saya secara pribadi juga, tetapi setelah membaca beberapa naskah-naskah tua yang dalam artian sudah diterjemahkan dalam bentuk bahasa Latin, tak coba menyimak satu pendapat bahwa masyarakat Bugis Makassar itu dia punya ungkapan, bukan laki-laki jika tidak berbadik. Dalam bahasa Bugisnya dia katakan tania urane kodena makkawali. Menurut sejarah Lontara yang pernah kami baca, katanya saat Hawa dijadikan dari tulang rusuk Nabiullah Adam, itu istilahnya kalau dijadikan secara fisik dikeluarkan satu rusuk, itu kan istilahnya berkurang satu ya. Iya betul. Kemudian menurut leluhur kita, badi inilah sebagai pengganti tulang rusuk. Oh, oke. Badi inilah sebagai pengganti tulang rusuk daripada kita. Ada lagi pepatah-pepatah dalam Lontara mengatakan bahwa ada 4 kategori dikatakan pria atau lelaki sejati. Pertama kategorinya bahwa laki-laki itu punya permata.
harus punya permata dalam tanda petik. Yang disimbolkan dengan sebuah cahaya. Cahaya di sini diartikan sebuah kecerdasan spiritual dan kecerdasan menuntut ilmu pengetahuan. Kedua, dikatakan situ olok-kolok. Olok-kolok dalam bahasa Bugis sebuah binatang peliharaan. Laki-laki menyimbolkan itu sebuah kebaikan. Ketiga, masuklah kita di kategori ketiga ini, bahwa seorang lelaki sejati itu harus mempunyai polo besi, yang menurut orang Jawa bahasanya tosan aji, atau kita terjemahkan dia secara bebas besi mulia. Mengapa dikatakan mulia? Beda dengan cangkul, parang. Ketika kita sudah pakai ya dibiarkan begitu saja. Kalau besi-besi pusaka seperti ini, ketika kita melihatnya dan rajin merawatnya sehingga seperti saudara kita sendiri seperti itu. Jadi semua yang tercermin dari 3 kategori tadi itu sebenarnya, maaf saya, digambarkan di dalam agama Islam. Ditunjukkan oleh seperti Rasulullah yang sendiri lakukan. Beliau punya permata, kesayangan punya permata. Kedua, beliau punya binatang-binatang peliharaan seperti kuda, unta, dan lain sebagainya. Ketiga, pedang-pedang beliau yang saat ini tersimpan di Museum Istanbul, Turki. Kami kasih contoh ada 2, adalah pedang Zulfikar yang bermata 2. Kedua, pedang para nabi. Seperti itulah kita mengikuti kategori yang ketiga. Iya. Oke, jadi cukup menarik ya, karena ternyata menyukai benda pusaka ini karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu sangat mendalam sekali ya. Mendalam sekali. Dan juga sangat terikat erat dengan budaya-budaya yang kita miliki. Ini keris sudah diakui UNESCO 2005 ini sebagai warisan tak benda Indonesia yang diakui oleh UNESCO. UNESCO. Iya, betul. Wow. Kami ada bukti Berapa tahun ini, tahun kemarin kalau saya ingat, apa 2 tahun lalu, badik sudah diakui juga sebagai warisan tak benda. Oke, kalau begitu kita juga mau tahu nih kriteria bahwa benda ini adalah benda pusaka itu apa ini? Bagaimana? Apakah kriterianya harus bentuknya begini atau apa? Apalagi kan kalau kita ngelihat nih, smart listener, kalau kita lihat modelannya ini ya mungkin bisa dibuat secara massal ya, bisa diperbanyak secara massal. Namun kemudian untuk membedakan bahwa ini adalah benda pusaka, ini bukan benda pusaka, bagaimana itu penilaiannya? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya seperti ini, bahwa pusaka-pusaka yang ada di hadapan kita ini mungkin sebahagian besar itu adalah peninggalan leluhur kita. Katakanlah saya punya kakek, kakek saya diberikan kepada bapak, bapak diberikan kepada saya. Turun-temurun berarti. Turun-temurun. Ya? Seperti itulah satu jenis gambaran pusaka. Okay. Bisa jadi besok ketika anak atau cucu saya lahir, saya hadiahkan sebuah seperti ini dengan membuat apakah duplikat atau kesenangan-kesenangan model lain, apakah badik Makassar, badik Luwu atau badik Bugis, bisa saja seperti itu karena sekarang juga sudah bertebaran di mana-mana pengrajin atau pandre besi ini seperti itu. Iya. Okay. Ada kriteria khususnya Kak bahwa ini adalah benda pusaka? Untuk menentukan bahwa ini benda pusaka ada kriteria khususnya yang bisa kita lihat, yang dinilai gitu? Memang secara umum sampai saat ini belum ada yang bisa apalagi mau bercerita secara laboratorium bahwa besi ini tua sekali atau ini sudah masuk pusaka. Hanya kan kita bisa mungkin dari cerita sejarah atau yang ada bisa kita lihat dari museum-museum yang ada di Balai Lompoa atau di Benter Utara, ada benda-benda di situ, besi-besi peninggalan kerajaan dulu atau orang tua kita dulu Sombaya di sana, itu sudah bisa masuk kategori pusaka. Hanya kalau kami di sini kategori pusaka yang secara identik seperti di Museum Sumbawa itu mungkin cuma 1-2 di teman kami yang memiliki itu, yang betul-betul dia keturunan bangsawan. Kalau kami sendiri mengidentikan pusaka itu yang seperti Pak Imran bilang tadi. Oke. Baik. Jadi kalau untuk membedakan bahwa ini asli atau palsu gimana tuh? Kalau cerita besi pasti tidak ada cerita asli atau palsu. Tidak seperti kalau kita cerita permata. Kalau permata
oh ini artinya ternyata di masuk lab, oh ini buatan manusia proses, bukan alami. Kalau ini pasti asli besi. Masalah dia tua atau baru, baru itu bisa kita identifikasi. Jadi perbedaannya dari tua atau baru ya. Tapi pengalaman melihat, pengalaman memiliki dan pengalaman diskusi begini membaca sampai bisa masing-masing teman saja di TBMC biasa beda persepsi soal ini tua atau baru. Tapi kalau ada pusaka atau bukan ada besi, yang pertama kita lihat memang kami ada beberapa teman secara umum sama kesepahaman bahwa ini baru. Apalagi kalau kita lihat ini di tempat, pasti ini besi baru. Besi baru. Oh, jadi kalau contohnya nih, ini ada kan beberapa item di sini. Ya. Yang paling tua di sini yang mana nih, bendanya yang mana nih? Saya susah menentukan yang mana tua. Kalau yang terbaru sih saya bisa tentukan. Kalau yang terbaru Yang ya terbaru berarti. seperti itu. Oh, oke. Jadi kalau membedakan yang sudah lama sama baru apa sih? Ini ketahuan karena kami yang pesan sendiri kepada pengrajin, apakah itu panrenya, pembuat besinya maksud saya. Ya ini memang sudah berumur sekitar 5-6 tahun ini. Dari sejak kami buat seperti itu. Oh itu Ya, ya. Jadi memang ada pesanan khusus juga ya kalau mau buat benda. Kami bisa tunjukkan satu di sini, tapi kami minta maaf tidak bisa memperlihatkan. Tapi secara atas meja kami bisa tunjuk ini tua, ini baru. Karena beda-beda pendapat teman-teman di luar. Di Makassar sendiri banyak komunitas begini. Komunitasnya. Komunitas pusaka dan mungkin ada silang pendapat dan itu lumrah. Contoh satu. Iya. Nggak apa-apa ini karena untuk siaran kita juga hari ini bisa langsung dilihat ya di YouTube dari Smart FM Makassar. Jadi untuk Smart Listener mungkin yang penasaran seperti apa penampakan dari benda-benda bisa langsung melipir ke YouTube kita. Nah ini ada nih kayak dia udah buka nih. Waduh, ini sepertinya cukup Ini tajam ya. Kalau ini kemungkinan besar kami bisa bersepakat bahwa ini lebih tua dibanding ini buatannya. Oke, karena ada perbedaannya mungkin ya. Perbedaan dari warnanya atau dari teksturnya? Kalau saya sih melihat ya dari hitungan waktu ketika saya mendapatkan pusaka ini itu pertama. Kedua bisa jadi tekstur yang kita maksud, iya. Karena sebagian barang-barang yang tua itu mungkin dari sisi tajamnya sudah keropos, sudah tidak terlalu tajam seperti barang baru yang seperti ini. Yang masih baru ya. Iya. Kalau barang baru seperti ini tuh kan masih kelihatan tajamnya. Seperti ini secara fisik penggambaran daripada membedakan. Iya. Oke, berarti benda-benda pusaka ini sebelumnya pernah digunakan untuk apa sih namanya memotong sesuatu nggak? Jadi itulah tadi gambarannya sebuah pusaka dikatakan besi mulia. Kami tidak pernah memakai seperti itu. Iya. Okay, kita baik. muliakan dia dengan hal-hal tertentu saja. Dalam tanda petik ya, Iya. mulianya seperti apa, termasuk sebuah pemeliharaan bagaimana merawat dia. Oke, jadi perlu dicatat ini small listener bahwa benda-benda pusaka ini memang benar-benar tidak digunakan untuk kekerasan sama sekali ya. Jadi memang dirawat ya seperti kekasih hati gitu ya. Yang dijaga kemudian dirawat. Nah, mengenai benda-benda pusaka nih, ngomong-ngomong benda-benda pusaka, seperti yang kita tahu secara umum bahwa biasanya nih benda-benda pusaka ada isinya. Oh iya. Ini sudah identik lah ya, benda pusaka betul. ini ada isinya, bener nggak sih? Ini ada isinya. Nah kita tahan dulu, nanti kita jawab nih Kak Yani dan juga Kak Imran. Kami akan segera kembali Smart Listener hanya di Smart Community.